Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti Ark Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari. Dan kita sekarang bergeser dari Markus pasal 10, kita lanjutkan ke Markus pasal 11. Markus pasal 11 ini ada bagian yang sangat penting, nanti kita akan sampai ke sana, tetapi kita hari ini akan membahas sampai ayat yang ke-11 saja. Dari pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi nanti di akhir-akhir ayat-ayat ini ada hal-hal menarik yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita untuk kita tangkap sebagai pesan penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan melihat ya bagian pertama ini di pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi nanti kita hanya akan membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saja. Yang lainnya nanti kita akan secara runtut kita merenungkannya. Nanti Saudara Adi akan bantu kita membacakan ayat ini supaya saudara pun dapat mendengar dan mengikutinya. Ingat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Oleh karena itu konsentrasi tangkap firman Tuhan supaya imanmu tumbuh dan dibangkitkan. Ayat 1-11 sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan anugerah Tuhan. Kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan AMD pagi ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Adi. Markus 11 ayat 9-11. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Perjalanan Yesus pada akhirnya sampai ke Yerusalem. Jadi potongan-potongan kisah itu membutuhkan waktu. Dan perjalanannya pada akhirnya dia memasuki Yerusalem. Saudara, tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh murid-murid. Dia langsung menunjukkan dirinya sebagai Mesias dalam kehidupan Mesias sebagai politikus, sebagai penguasa dari sebuah kerajaan manusia, kerajaan dunia. Tetapi sebaliknya dia datang sebagai Raja Damai, Raja yang mendamaikan, bukan dengan senjata tetapi dengan melalui salib yang dia harus pikul dan di atasnya dia harus dipaku dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus baru saja kemarin di Markus pasal 10 ya, Yesus menyembuhkan Bartimius, membuka mata mereka yang buta supaya melihat kemuliaan Allah. Tuhan juga membuat orang-orang Israel mata rohani mereka terbuka dan mereka melihat raja yang sesungguhnya. Bukan raja seperti Herodes sebagai raja-raja dari Romawi, tetapi Yesus adalah Raja Damai. Dan kerajaannya tidak datang dari dunia, tapi kerajaannya datang dari surga. Dan dia mau hadirkan kerajaan damai itu di bumi melalui kematiannya di kayu salib, supaya terjadi pendamaian antara manusia dengan Allah dan rekonsiliasi, sehingga kedatangannya sungguh-sungguh membawa perdamaian manusia kembali kepada Allah. Nah, mari kita perhatikan beberapa hal pada bagian dari perikop ini. Yang pertama, saudara, kalau saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengatur, memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini dan itu.
untuk mempersiapkan perjamuan dan sebagainya, untuk masuk ke dalam sebuah kota. Artinya adalah Yesus sedang mempersiapkan jalannya, dan itu membutuhkan ketaatan dari para murid-muridnya. Oleh karena itu ketaatan itu membuka pintu anugerah. Ketaatan menyiapkan jalan bagi raja. Itulah yang harus kita kerjakan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua diaken, sebagai umat Tuhan, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Mengerjakan perintah Tuhan dengan ketaatan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk the second coming atau kedatangan yang kedua kali. Alkitab mengatakan Yesus memerintahkan 2 muridnya untuk mengambil keledai. Nah, keledai melambangkan kerendahan hati dan damai, ya. Kalau kita bandingkan Sakaria 9 ayat 9, coba dibaca Sakaria 9 ayat yang ke-9. Zakaria 9 ayat ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi peristiwa Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ke-6 itu adalah penggenapan dari Sakaria 9 ayat yang ke-9. Saudara, ketaatan murid-murid dalam hal-hal yang kecil untuk mempersiapkan jalan bagi kemuliaan besar ini sangat penting. Saudara, hal-hal kecil yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, coba kita ikuti dengan ketaatan. Jangan berpikir bahwa ketaatan besarlah yang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Saudara, ketaatan kecil yang kita kerjakan, mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja dalam hal-hal kecil saja, itu membawa perubahan yang sangat besar. Sangat besar, saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya ketaatan. Sekecil apapun ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa dampak yang besar. Kalau kita pernah mendengar, ya, saya pernah menceritakan ini, pesawat Korean Air berangkat dari Alaska menuju ke Korea Selatan, saudara. Koordinat sudah dipasang, koordinat sudah di-setel dari Alaska menuju ke Korea Selatan. Tetapi ada kesalahan kecil. Ternyata koordinat yang dimasukkan itu beda, sangat kecil sekali. Mungkin sepersekian ya, koordinatnya. Saudara, tanpa disadari oleh pilot, maka pesawat itu menyimpang. Terus menyimpang, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Dan ternyata itu membuat dia menyimpang jauh dari arah tujuan yang seharusnya ke Korea Selatan, tetapi malah menyimpang jauh sehingga sampai di atas Uni Soviet dan pesawat itu ditembak dan semua mati. Saudara, ketaatan kecil membawa perubahan besar. Ketidaktaatan kecil juga membuat dampak yang besar. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk bersedia dipakai Tuhan dalam hal apapun, khususnya mempersiapkan jalan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, tentu rindu AOW mengalami pertumbuhan, bukan? Tentu saudara rindu gereja yang kita layani mengalami pelipat gandaan. Dan itu tidak akan pernah terjadi secara otomatis, saudara. Itu membutuhkan ketaatan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita ambil bagian dalamnya. Sehingga ketaatan kecil itu membawa perubahan besar bagi gereja Tuhan di AOW ini. Tuhan memakai ketaatan, saudara, ketaatan yang sederhana untuk menggenapi rencana yang besar. Sakaria 9 ayat 9 itu digenapi oleh ketaatan para murid-murid Tuhan Yesus untuk mengerjakan bagian itu. Nah, yang kedua, ini adalah perbedaan antara raja dunia dan raja surgawi.
Saudara, orang banyak berseru di sini, ayat yang tadi dibaca oleh saudara Adi. Hosana, 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 Hosana. Saudara, kata Ibrani, Hosana itu sebetulnya artinya selamatlah, selamatkanlah kami sekarang. Selamatkanlah kami sekarang. Itulah sebetulnya arti Hosana. Seringkali kita berpikir Hosana adalah teriakan yang penuh dengan sorak-sorai. Hosana, Hosana. Tapi sebetulnya kata Hosana itu artinya selamatkanlah kami sekarang. Selamatkanlah kami sekarang. Jadi ini perlu diingat, saudara, kalau saudara mengatakan Hosana, 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 hei. Ya, ketika saudara berkata Hosana, tanpa sadar saudara mengatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan sekarang ini. Saudara, mereka mengharapkan sebetulnya bukan pembebasan secara rohani, tapi mereka mengharapkan pembebasan politik. Bukan pembebasan secara rohani. Jadi ketika mereka berkata, Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Itu mereka ingin supaya mereka mengalami kemerdekaan secara politik. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus datang untuk menebus mereka, menyelamatkan mereka dari dosa, bukan dari penjajahan, bukan dari pemerintahan yang menguasai mereka, tetapi dari dosa yang menguasai hidup mereka. Dosa yang membinasakan, dosa yang membuat mereka mengalami hukuman dan kematian kekal. Saudara, dengan kata lain ketika murid-murid atau orang-orang Yerusalem berkata, datanglah sekarang, selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami sekarang. Tetapi Yesus tidak meresponinya seperti yang mereka harapkan. Dengan kata lain, saudara, Yesus tidak datang untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi manusia. Yesus tidak datang melakukan adjustment supaya sesuai dengan harapan mereka. Dan tidak membuat Yesus kompromi dengan keinginan mereka, tetapi mengubah kehidupan mereka, mentransformasi kehidupan mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Yesus itu akan menyesuaikan diri kepada kita. Kitalah yang seharusnya menyesuaikan diri dengan Allah. Kitalah yang seharusnya beradaptasi dengan kerajaan sorga. Kitalah yang seharusnya terus memposisikan diri dan menempatkan diri supaya terus berkenan di hadapan Tuhan. Bukan meminta Yesus untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kita, tidak. Kitalah yang seharusnya menyesuaikan diri dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu penting, saudara, bahwa memahami kerajaan Allah jangan dengan perspektif dunia. Pahamilah kerajaan Allah menurut perspektif firman Tuhan, menurut perspektif ilahi. Maka yang kita pahami adalah kerajaannya tidak bicara tentang kesementaraan, tapi kerajaannya berbicara tentang kekekalan. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-11 dikatakan begini dengan sangat jelas. Sesampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara, Yesus sempat mengintip bait Allah, saudara. Dia sempat masuk ke bait Allah dan meninjau sekelilingnya, ya, meninjau semuanya ditinjau. Lalu keluar kembali seolah-olah bait Allah itu sudah kosong dari kemuliaan Allah. Bait Allah sudah tidak ada apa-apa di sana. Dia melihat bait Allah itu sudah hampir malam dan dia tidak menemukan hal yang harus dia kerjakan di sana. Dan dia pergi ke kota Betania. Ini menubuatkan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan telah beralih, saudara, dari ritual ke pribadi Kristus Yesus. Bait Allah yang sesungguhnya tidak lagi berorientasi kepada ruangan, tidak lagi berorientasi kepada tempat,
Tapi bait Allah sesungguhnya ini berhubungan dengan Kristus Yesus. Sehingga dimanapun kita beribadah, kita menyembah Allah, di sanalah sebetulnya kita melihat kasih karunia Tuhan itu dinyatakan, dimanifestasikan, dan anugerah Tuhan dinyatakan. Luar biasa, saudara. Kita melihat kasih karunia Tuhan dimanifestasikan. Saudara, Tuhan bisa hadir di tengah ibadah kita setiap hari Minggu, seminggu sekali lagi hadirnya, saudara. Gimana, Di? Hadir seminggu sekali lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di mana, saudara? Apakah kita hanya mengharapkan Tuhan hadir dalam 2 jam ibadah itu saja? Apakah saudara tidak ingin Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita setiap hari? 24 jam. Aduh Pak, kalau 24 jam kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ingin bebas, saudara, kita ingin lari. Saudara, kita ingin menikmati hadirat Allah dengan luar biasa. Tadi siang saya tidak bisa melakukan penyembahan, saudara ya. Kemarin siang ya, tidak bisa melakukan penyembahan karena hujan deras sekali ya. Hujan sangat deras. Wow, gimana hujan sangat deras sekali. Ya, jadi nggak bisa penyembahan. Mau keluar hujan, mau ini hujan. Ya, Tuhan bisa hadir dalam ibadah kita, tetapi tidak dikenali jika hati kita sibuk dengan ritual-ritual kita sendiri. Berapa banyak orang datang ibadah sibuk dengan HP-nya. Berapa banyak orang datang ibadah sibuk dengan berbisik-bisik. Berapa banyak orang sibuk memantau HP-nya dan tidak fokus kepada firman. Punya ritual, masing-masing punya ritual dalam aktivitasnya. Sesungguhnya ibadah yang kita laksanakan, sesungguhnya ibadah yang campur aduk dengan semua konsentrasi yang campur jadi satu. Saudara, saya berdoa kiranya Kristus masuk ke hati saudara. Yerusalem hati, bukan Yerusalem yang fisik, tapi Yerusalem secara rohani. Hiduplah saudara dalam ketaatan kepada Allah setiap hari. Karena ketaatan yang kecil bisa mengubah banyak hal. Bukankah finish itu dimulai dari start awal? Start yang baik membuat kita bisa sampai finish dengan baik. Start yang buruk akan menentukan hasil akhir kehidupan kita. Bukankah 1000 langkah di depan dimulai dari 1 langkah pertama? Dan 1 langkah pertama itu menentukan 1000 langkah di depan kita. Ketaatan kecil akan mengubah banyak hal. Oleh karena itu teori menabung itu kecil. Hasilnya besar. Luar biasa. Ketaatan kecil akan mengubah sesuatu yang besar. Oleh karena itu jangan menyambut Yesus hanya demi mujizat saja. Jangan membuka hati untuk Yesus hanya kita menginginkan manifestasi kuasanya saja. Tetapi lebih daripada itu, harapkan Yesus menjadi Raja damai dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sungguh Tuhan memberkati kami, Tuhan menganugerahi kami dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan kiranya sungguh Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara, selamat beraktivitas.
Jangan lupa besok ada home. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.